Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdan Permana dengan NIM 2018 11 031154 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perusahaan, di mana terdapat pengertian pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan juga perkumpulan. Di mana perkumpulan juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu mengenai badan hukum dan juga bukan badan hukum. Kita mulai saja dari awal, yaitu mengenai pengertian dari perusahaan. Hukum perusahaan yaitu semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha atau hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perusahaan. Pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan juga perkumpulan. Badan hukum terdiri dari PT, koperasi, dan juga yayasan. Kemudian bukan badan hukum terdiri dari persekutuan perdata, firma, dan juga CV. Persekutuan badan hukum. Di dalam persekutuan badan hukum terhadap PT yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Kemudian yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Bukan badan hukum terdiri dari persekutuan firma yang diatur di dalam pasal 16-35 KUHD. Persekutuan perdata buku 3 bab 8 BW, kemudian persekutuan komanditer yang diatur di dalam pasal 19-21 BW. Perkumpulan apabila menjalankan suatu perusahaan dapat disebut sebagai persekutuan. Unsur-unsur perkumpulan yaitu kepentingan bersama, kehendak bersama, adanya tujuan yang sama, kemudian kerjasama yang jelas. Kita lanjut mengenai perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu perusahaan yang didirikan oleh satu orang dengan modal milik orang tersebut dan tidak ada pengaturan khusus tentang peraturan ini asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga ketertiban umum, dan juga pemilik perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Contohnya yaitu usaha jasa bengkel dan juga usaha jasa cuci mobil. Kemudian yang kedua yaitu mengenai yang bukan badan hukum. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum. Yang pertama, persekutuan perdata merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Dalam pasal 1618 BW, perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan tersebut dibagi di antara mereka. Perseroan merupakan bentuk kerjasama paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal, boleh menyumbangkan tenaga kerja, lapangan pekerjaan tidak dibatasi, didirikan secara lisan dengan akta pendirian, syarat tertulis dengan akta notaris tidak diatur dalam undang-undang. Itu merupakan perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua, firma. Firma diatur dalam pasal 1635 BW, yaitu suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama, didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan harus diumumkan dalam lembaran berita negara. Unsur mutlak firma terdapat yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kemudian pertanggungjawaban sekutu firman, bertanggung jawab sekutu atau firman yang bersifat pribadi secara keseluruhan terhadap segala perikatan firma. Ciri-ciri firma yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama, adanya tanggung jawab atau tanggung renteng, masing-masing sekutu dapat mengikat firma kepada pihak ketiga. Persekutuan komanditer atau CV diatur dalam pasal 19 KUHD. CV ialah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang untuk berusaha bersama oleh beberapa orang yang diikutsertakan di dalam suatu perusahaan. Kemudian CV dan firma. CV merupakan firma dengan bentuk khusus karena terdapat dua sekutu, yaitu sekutu komanditer
dan sekutu komplementer. Macam-macam CV diam-diam, CV terang-terangan, dan juga CV dengan saham. Kemudian di dalam prosedur pendirian suatu CV atau persekutuan komanditer hampir sama dengan pendirian suatu firma. Kita lanjut mengenai suatu persekutuan bukan badan hukum. Yang pertama, koperasi. Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian berbunyi, koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Tata cara pendirian koperasi yang diantaranya yaitu yang pertama, rapat kepembentukan kepanitiaan, kemudian permohonan pengesahan. Organ anggota koperasi menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdapat beberapa organ anggota koperasi, yaitu yang pertama, rapat anggota, pengurus koperasi, dan juga pengawas. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Jika koperasi ialah memiliki tujuan untuk kemakmuran bersama, dan apabila badan hukum lainnya yaitu memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Koperasi orang yang tidak bermodal, sehingga untuk mendapatkan modal yang besar perlu anggota yang banyak. Jika badan usaha hukum yang lain yaitu tidak perlu banyak orang karena masing-masing memiliki modal yang besar. Kemudian dalam koperasi pembagian SHU dibagikan sesuai dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap anggotanya di dalam pembagi. Kemudian badan hukum lainnya di dalam pembagian SHU dibagikan sebanding dengan jumlah pemasukan modalnya. Macam-macam koperasi terdapat koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Koperasi primer yaitu koperasi perorangan. Kemudian apabila koperasi sekunder yaitu koperasi yang di dalamnya terdapat banyak anggota koperasi primer atau banyak anggota primer. Kemudian yang selanjutnya yaitu yayasan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota disebut sebagai yayasan. Pendiriannya yaitu melalui akta notaris yang kemudian disahkan melalui Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Organ-organ yayasan. Organ-organ yayasan terdiri dari pembina atau pendiri yayasan, pengurus, dan juga pengawas. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai PT. PT atau perseroan terbatas yaitu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para si pemegang saham PT tersebut berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Ciri-cirinya yaitu tujuan mencari sebuah keuntungan, kemudian modal berasal dari saham, kemudian mempunyai fungsi komersil dan ekonomi. Hubungan usahanya diatur dalam sebuah hukum perdata. Macam-macam PT terdapat PT terbuka, PT tertutup, PT domestik, PT perseorangan, PT asing, dan PT umum. Contoh dari PT ialah PT Pertamina dan PT Timbang Timah dan juga PT Jam Sostek. Demikian pembahasan materi tentang hukum perusahaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.